Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Siswa-siswa hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan. Jangan lupa like and subscribe channel Arum Wiji Astuti supaya kalian selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru. Teman-teman, pada pembelajaran 4 hari ini kita akan belajar menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, kita akan belajar menyajikan contoh manfaat persatuan dan kesatuan. Apakah teman-teman sudah siap? Ayo siapkan buku siswamu dan peralatan tulismu. Simak video pembelajaran dengan baik supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi. Perjanjian dan perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda ke-1. Dari bacaan tentang Perjanjian Linggarjati, kalian bisa menemukan informasi penting dengan bantuan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ini adalah informasi penting mengenai Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Selanjutnya, dengan kata tanya mengapa dapat diperoleh informasi bahwa perundingan ini dilakukan karena banyaknya pertempuran yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda dan sekutu. Dengan kata tanya siapa diperoleh informasi penting, Perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh pihak Indonesia dan Belanda. Kemudian dengan tanya kapan, informasi penting yang didapatkan adalah Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Dengan kata tanya di mana dapat diperoleh informasi penting bahwa Perjanjian Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat. Perjanjian Renville 8 Desember 1947
sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjoyo-Atmojo. Hasil perundingan ini adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Informasi penting dari Perjanjian Renville adalah bahwa Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian Renville dilakukan untuk membagi wilayah kekuasaan Indonesia dan Belanda. Pemimpin delegasi Indonesia adalah Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjoyo-Atmojo. Perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang sedang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian Renville ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Rumroyen 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan ini adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Informasi penting dari Perjanjian Rumroyen ini adalah bahwa Perjanjian Rumroyen merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian Rumroyen dilakukan untuk menyelesaikan masalah kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Pemimpin delegasi Indonesia adalah Muhammad Rum, sedangkan pemimpin delegasi Belanda adalah Herman van Rooyen. Perjanjian Rumroyen dilaksanakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian Rumroyen dilaksanakan sejak tanggal 14 April 1949 hingga akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Mari kita pelajari sikap apa saja yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Menolong orang lain tanpa membedakan agama dan suku. 2. Menghargai keragaman suku di Indonesia. 3. Menaati peraturan yang berlaku di masyarakat. 4. Mau mengikuti kegiatan di masyarakat. Dan yang kelima, menjaga kerukunan dengan warga lain. Manfaat persatuan dan kesatuan. 1. Menjaga keutuhan negara. 2. Memperkuat negara Indonesia. 3. Mempercepat kemajuan Indonesia. 4. Menjaga perdamaian bangsa. 5. Mengurangi kerusuhan antar suku.
Nah, demikian tadi manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah kita laksanakan. Semoga apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Oke, semangat terus belajar dari rumah. Jangan lupa bantu orang tuamu dan tekunlah beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.